Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita yang penuh dengan kejutan dan pelajaran berharga. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah tentang seorang anak yang berada di ambang kematian. Namun takdir dan kekuatan yang tak terduga datang menuntunnya ke jalan yang luar biasa. Dalam cerita ini, kita akan belajar tentang keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan yang ada dalam diri kita yang mungkin belum kita sadari. Jangan lewatkan setiap detik dalam perjalanan ini, karena setiap langkah penuh dengan makna yang bisa menginspirasi kita. Dan jika kalian merasa terinspirasi atau ada bagian yang menyentuh hati, jangan ragu untuk meninggalkan komentar kalian. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Apakah ada pelajaran yang kalian ambil dari cerita ini? Juga, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat menikmati cerita. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Mentari baru saja naik saat pasar Langkat mulai sesak oleh kerumunan. Suara tawar-menawar, denting timbangan, dan jeritan pedagang menumpuk dalam udara pagi yang masih lembab. Di sudut paling belakang, seorang bocah kurus dengan baju tambalan tengah memungut kulit pisang dan plastik bekas dari tanah becek. Namanya Hasan, anak yatim yang ditinggal mati oleh ayah ibunya sejak usia 6 tahun. Wajah Hasan polos, dengan mata yang mudah mengundang iba. Meski hidup menggelandang, Hasan terkenal sopan. Setiap pagi ia membantu pedagang mengangkat barang, membersihkan lapak, dan kadang diberi sekeping uang logam atau roti sisa dagangan kemarin. Namun pagi itu tak seperti biasanya. Dari arah kios emas di pojok pasar, seorang ibu paruh baya menjerit keras. "Gelangku hilang. Emas 5 gram lenyap." Pekikannya mengiris udara, membuat orang-orang segera menoleh. Beberapa pedagang mulai berkerumun. Dalam kepanikan, mata sang ibu tertuju pada Hasan yang saat itu berdiri hanya beberapa langkah dari kiosnya. "Itu anaknya. Tadi dia jongkok dekat meja," teriak sang ibu sambil menunjuk dengan tangan gemetar. Warga refleks menghampiri Hasan, yang terkejut dan tak tahu harus menjawab apa. Seorang pria bertubuh besar mengenakan rompi pasar langsung menarik lengannya. "Biar kita geledah," katanya garang. Hasan tak bisa bicara. Tubuhnya menggigil saat tangannya digeledah. Di dalam saku sobek bajunya yang lusuh, jatuh sebuah benda mengilap. Sebuah gelang emas. Wajah Hasan pucat. Mata orang-orang menyala oleh amarah. "Ketahuan. Sudah jelas. Bocah ini pencuri," teriak seorang pemuda. Warga makin ramai, bahkan mulai melemparkan kata-kata kasar. Beberapa ibu-ibu menyiramkan air. Seorang pria menampar pipi Hasan sampai ia jatuh terduduk. Tanpa diberi kesempatan membela diri, Hasan diikat ke tiang bambu depan masjid pasar. Para pedagang sepakat memberi hukuman potong tangan sebagai peringatan. "Biar kapok, biar jerah. Ini pasar, bukan tempat maling," teriak seseorang dari tengah kerumunan. Tangan Hasan diikat di atas kepala. Wajahnya berlumur debu. Ia tak menangis, hanya menunduk sembari berzikir lirih, memanggil nama Allah dengan suara terbata-bata. Mata kecilnya menatap ke tanah yang mulai kering diterpa matahari. Dan di tengah kerumunan yang haus amarah itu, seorang lelaki tua penjaga masjid berdiri di dekat Hasan. "Tunggu dulu," katanya perlahan. Namun suaranya tenggelam dalam sorak ejekan massa yang menginginkan eksekusi segera dilakukan. Pedang panjang pun diasah. Hasan bersimpuh. Tak ada saudara, tak ada pembela. Dan saat bayangan pedang mulai mengarah ke pergelangan tangannya, langit di atas pasar mulai berubah. Pedang itu diangkat tinggi-tinggi. Ujungnya mengilat terkena cahaya matahari yang mulai garang. Seorang lelaki kekar dari kelompok keamanan pasar memegang gagangnya dengan erat. Di belakangnya, sorak-sorai warga makin menggila. Anak-anak berteriak, sebagian tertawa, sebagian menutup mata. Para wanita membawa kamera ponsel, merekam tanpa ragu. Tak ada satupun yang berani menolak keputusan massa. Hasan menunduk, napasnya cepat namun tak bersuara. Lisan kecilnya terus mengucap nama Allah berulang-ulang, tak henti, lirih dan pelan. Darahnya sudah pasrah, matanya tertutup. Dalam dadanya yang ringkih, ia tidak lagi berharap pada manusia. Hanya Allah yang ia sebut, hanya Allah yang ia minta. Lelaki kekar itu menguatkan pegangan. Kaki kanannya maju selangkah, siap menebas. Tangan-tangan warga mengepal, seolah ingin turut menghukum. Hasan membuka mata untuk terakhir kalinya, menatap langit. Dan saat itu, langit yang biru berubah perlahan. Awan putih tiba-tiba menggumpal pekat. Angin berembus kencang tanpa aba-aba.
Tenda-tenda dagangan berderik keras. Suara plastik terbang. Beberapa ember jatuh dari lapak. Lalu tanah di bawah kaki Hasan bergetar. Gempa, teriak seseorang dari sisi barat pasar. Tanahnya gerak. Getaran itu bukan gempa biasa. Rasanya seperti ada sesuatu besar yang menggeliat dari dalam bumi. Tiang-tiang bambu bergoyang. Dinding kios berderit. Warga yang tadi berdiri dengan percaya diri kini mulai goyah. Pedagang jatuh terduduk. Anak-anak menangis. Pedang yang terangkat tinggi mulai bergetar di tangan Algojo. Ia mencoba menahan, tapi tangannya gemetar hebat, hingga tak kuat lagi. Pedang itu jatuh ke tanah dengan suara menghantam yang keras. Seketika hening. Tak ada satu suara pun terdengar kecuali tiupan angin dan tangis beberapa anak kecil. Lalu datang suara dari langit. Bukan petir, bukan hujan, bukan burung. Suara itu bergema lembut, namun menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Seperti suara zikir yang menyapu dari langit ke seluruh pasar. Warga terdiam. Mata-mata mulai basah. Suara yang keluar dari langit itu tak jelas arti katanya, tapi menusuk sanubari. Rasa takut, malu, dan gentar menyeruak dalam dada setiap orang yang hadir. Hasan masih diikat, tapi wajahnya tenang. Matanya memancarkan keteguhan yang membuat orang dewasa merasa sangat kecil. Lelaki tua penjaga masjid mendekat sambil menangis. Ia memeluk tubuh Hasan dan berteriak, "Ini bukan anak biasa. Ini anak yang Allah lindungi." Warga mulai berguguran ke tanah. Sujud satu persatu. Mulut mereka tak bisa berkata. Sebagian menangis, sebagian menjerit. Pasar Langkat tak pernah menyaksikan kejadian seperti ini sepanjang sejarah. Dan saat suara langit berhenti, bumi pun tenang kembali. Tapi ada satu hal yang belum mereka sadari. Keajaiban itu belum selesai. Setelah bumi tenang, para warga tetap bersujud di atas tanah. Beberapa dari mereka gemetar, tubuhnya tak sanggup bangkit. Pedagang yang tadinya marah kini tertunduk lesu. Seakan sesuatu yang maha dahsyat telah menampar kesombongan mereka tanpa kata. Tak ada lagi suara ejekan. Tak ada lagi tuntutan hukuman. Lelaki tua penjaga masjid perlahan melepaskan tali di pergelangan tangan Hasan. Ia memeluk tubuh mungil itu dengan penuh kasih, seolah sedang mendekap cucunya sendiri. Wajah Hasan tetap tenang, matanya menatap langit yang kini kembali cerah. Suasana begitu kontras. Beberapa detik sebelumnya dunia hampir mencabik tubuhnya. Sekarang seluruh pasar membisu dalam rasa takjub dan takut. Seorang wanita yang tadi berteriak paling keras kini berjalan pelan mendekat. Ia adalah pemilik gelang emas yang katanya hilang. Wajahnya pucat, dan tangannya bergetar saat menunjuk Hasan. Saya ingin tahu, dari mana dia dapat gelang itu?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Penjaga masjid tak langsung menjawab. Ia menoleh ke Hasan dan bertanya lembut, "Anakku, bisakah kau cerita? Dari mana gelang itu ada di bajumu?" Hasan mengangguk pelan. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya, lalu mulai bicara. Suaranya lirih tapi jelas. "Tadi pagi, saya bantu angkat barang di warung belakang. Saya nemu barang di bawah meja. Saya kira itu milik orang yang ketinggalan. Saya simpan dulu di saku. Niat saya nanti mau kasih ke Pak penjaga masjid." Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan, "Saya nggak tahu kalau itu emas. Saya kira cuma gelang mainan." Hening menyelimuti pasar. Sang pemilik gelang terlihat kaget. Matanya membelalak. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Saya tadi menaruh gelang itu di saku celemek. Lalu saya ganti baju di warung. Allah, saya lupa. Saya sendiri yang menjatuhkannya." Tubuhnya limbung. Ia jatuh berlutut. Wajahnya berubah pucat pasi. Saya yang salah, saya yang tuduh dia." Jeritan pelan dari wanita itu membuat orang-orang kembali menangis. Satu persatu, mereka menghampiri Hasan. Ada yang mencium tangan bocah itu, ada yang berlutut memohon maaf. Pedagang yang menamparnya terduduk di sampingnya, wajahnya basah oleh air mata. Hasan hanya tersenyum. Tak ada dendam di wajahnya. Tak ada amarah. Ia menatap mereka semua dengan mata bening, seolah tak ada kebencian meski tubuhnya nyaris terpenggal. Di balik tubuh kecil itu, tersimpan hati yang jauh lebih luas dari seluruh pasar Langkat. Dan langit yang tadi bergemuruh menjadi saksi bahwa Allah tak pernah membiarkan seorang hambanya dianiaya tanpa pembelaan. Namun keajaiban belum berhenti di situ. Karena satu hal yang sangat mengejutkan belum mereka sadari.
Sesuatu yang akan membuat pasar Langkat tak pernah sama lagi. Saat matahari kembali bersinar hangat, suasana di pasar Langkat masih diliputi kekagetan dan rasa malu. Tidak ada yang berani bersuara. Hanya suara tangis dan helaan napas panjang terdengar bersahut-sahutan. Hasan kini duduk di atas bangku kayu, tubuhnya dibalut selimut tua yang diberikan oleh penjaga masjid. Di sekelilingnya, orang-orang berlutut, tak berani menatap matanya. Lalu tiba-tiba, sebuah cahaya turun dari langit. Tidak menyilaukan, namun cukup terang untuk membuat semua kepala mendongak. Cahaya itu berputar perlahan di atas kerumunan, seperti pusaran halus yang menyebar ke setiap arah. Udara menjadi hangat, harum semerbak seperti bunga yang belum pernah dicium manusia. Seorang pemuda yang biasa berjaga di pintu pasar tiba-tiba menangis terisak. Ia memegang dadanya dan berlutut tanpa bisa menjelaskan kenapa. Di sebelahnya, seorang ibu renta yang sudah lama sakit pinggang, tiba-tiba berdiri tegak. Matanya memancarkan kekuatan yang belum pernah terlihat sejak bertahun-tahun. Cahaya itu tidak memilih-milih. Ia menyentuh setiap orang yang tadi ikut menuduh, ikut berteriak, ikut menghina. Setiap yang pernah menyakiti Hasan kini bersujud, menangis dengan penuh penyesalan. Bahkan si Algojo, lelaki besar yang tadinya mengangkat pedang dengan garang, kini mencium kaki Hasan sambil bergetar hebat. Penjaga masjid hanya bisa berbisik, ini bukan cahaya biasa. Ini, rahmat Allah. Hasan memandang ke langit. Bibirnya berzikir pelan. Ia tidak menangis, tidak tersenyum, hanya memandangi cahaya itu seperti melihat sesuatu yang sudah lama ia kenal. Seolah cahaya itu datang bukan hanya untuk menunjukkan keajaiban, tapi menyampaikan pesan. Tiba-tiba, dari arah utara pasar, datang seorang pria tua berjubah putih. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Langkahnya tenang, wajahnya bersih. Di tangannya ada tongkat kayu, dan sorot matanya tajam namun damai. Warga membuka jalan tanpa diminta. Semua menunduk ketika pria itu lewat. Ia mendekat ke arah Hasan, lalu duduk di tanah, sejajar dengan bocah itu. Lalu tanpa bicara panjang, ia mengusap kepala Hasan dengan lembut. Dari tangannya, seberkas cahaya kecil berpindah ke ubun-ubun bocah itu. Suasana kembali hening. Semua orang menunggu, menahan napas, tak tahu siapa pria ini, tapi yakin ia bukan orang biasa. Pria itu akhirnya berkata, suaranya dalam dan berat, namun menenangkan. Bocah ini bukan hanya dituduh. Ia sedang diuji. Dan kalian semua telah menjadi saksi bagaimana Allah menurunkan rahmat-Nya atas seorang anak yatim yang sabar. Lalu ia berdiri, menatap kerumunan satu persatu, dan berkata pelan, namun ujian yang lebih besar belum selesai. Karena kebenaran akan benar-benar muncul, setelah pintu timur pasar dibuka. Semua kepala menoleh. Pintu timur? Bukankah pintu itu sudah lama ditutup dan tidak digunakan lagi? Tanpa menunggu aba-aba, beberapa orang langsung berlari ke arah sana. Warga lainnya menyusul, berbondong-bondong menuju pintu kayu besar yang tertutup debu dan dipaku dari luar. Namun tak satu pun dari mereka siap dengan apa yang akan mereka temukan di balik pintu itu. Pintu timur pasar Langkat berdiri bisu, tertutup rapat oleh kayu tua yang menghitam dimakan usia. Bertahun-tahun tak pernah dibuka. Dulu, katanya, ada kejadian aneh yang membuat pintu ini dipaku dan dilarang disentuh. Tapi hari ini, dengan hati gemetar dan wajah penuh tanda tanya, orang-orang kembali berdiri di hadapannya. 3 pria berotot mulai membongkar palang pintu. Paku karatan ditarik satu persatu. Suara kayu retak menyentak udara. Mata warga tak berkedip. Semua menunggu apa yang ada di balik sana. Saat pintu akhirnya terbuka perlahan, cahaya dari luar menyusup masuk. Namun yang terlihat pertama kali bukanlah pemandangan mengejutkan, melainkan tumpukan tanah yang ditumbuhi semak liar. Seorang pemuda masuk lebih dulu, menepis rumput dengan tongkat. Di bawahnya, terlihat sesuatu yang terpendam. Sebuah kotak kayu panjang, tertutup debu dan lumut. Bentuknya seperti peti, namun tidak ada gagang atau kunci. Ukurannya cukup besar, mungkin sebesar tubuh manusia dewasa. Di sisi luarnya tertulis huruf Arab lama yang samar-samar. Penjaga masjid menatapnya dengan sorot mata tegang. Itu peninggalan lama. Kotak itu pernah ingin dibuka oleh para pedagang saat awal pasar ini berdiri. Tapi waktu itu, ada suara yang keluar dari dalamnya. Setelah itu satu persatu yang menyentuhnya jatuh sakit. Suasana mendadak mencekam. Warga menahan napas. Tak ada yang berani mendekat lebih jauh. Lalu, Hasan melangkah maju.
Bocah itu berjalan pelan, melewati barisan orang dewasa yang kini justru menghalanginya. Tapi pria tua berjubah putih mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua membiarkan Hasan mendekat. Langkah Hasan mantap, tidak gemetar. Seolah ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia jongkok di depan kotak kayu itu, menyentuhnya pelan dengan telapak tangan kecilnya. Lalu sesuatu terjadi. Kotak itu tiba-tiba bergetar ringan. Bukan seperti akan pecah, tapi seperti bernafas. Lalu tutupnya terbuka, tanpa disentuh. Semua orang mundur refleks. Cahaya keemasan keluar dari dalam kotak, membias indah ke wajah-wajah mereka. Tapi bukan itu yang membuat mereka tercengang. Di dalamnya, terbaring selembar kain putih dengan tulisan halus berwarna emas. Sebuah kaligrafi yang tak asing, Inna Allaha ma sabirin. Di bawahnya, terdapat gulungan kecil yang diikat benang merah. Hasan mengambil gulungan itu dan menyerahkannya kepada pria tua berjubah. Tangan sang pria bergetar halus saat membuka dan membaca isinya. Wajahnya berubah tegang. Ia menoleh ke arah kerumunan dan berkata pelan, Ini wasiat dari pendiri pertama Pasar Langkat. Ia meninggalkan pesan, bahwa pada suatu masa, seorang anak miskin akan difitnah dan dikepung. Saat itu terjadi, Allah akan menunjukkan tandanya, dan anak itu harus dipelihara dan dilindungi, karena masa depan negeri ini bergantung padanya. Terdengar bisik-bisik dari warga. Sebagian menangis. Sebagian lagi tertegun menatap Hasan yang berdiri memandangi mereka. Hasan sendiri tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap kotak kayu itu dengan tenang. Tapi di dalam matanya, ada sesuatu yang berubah. Seperti seberkas cahaya yang tak bisa padam. Namun, kejutan belum selesai. Karena ketika semua orang mengira bahwa itu akhir dari misteri, tanah di bawah kotak kayu itu mulai retak, dan suara dari dalam bumi kembali terdengar. Retakan kecil di bawah kotak kayu itu semakin melebar. Suara seperti desir angin bercampur gemuruh tanah menggema dari dalam perut bumi. Orang-orang yang semula berdiri di dekat pintu timur kini mundur perlahan. Sebagian memegang dada, sebagian lain bersiap melarikan diri. Tak satu pun yang tahu apa yang akan muncul dari dalam celah yang mulai terbuka itu. Pria tua berjubah putih menunduk, meletakkan telinganya ke tanah. Wajahnya berubah pucat. Ini bukan retakan biasa, gumamnya lirih. Ini suara yang disembunyikan sejak generasi pertama Pasar Langkat dibangun. Hasan berdiri tak jauh darinya. Bocah itu menatap lubang yang kini menganga, dalam dan gelap. Lalu angin dingin keluar darinya, membawa aroma seperti kayu basah bercampur tanah kuburan. Di ujung lubang itu, samar-samar terlihat sesuatu, seperti papan batu dengan ukiran dan bekas tangan manusia. Warga berdesakan kembali, tidak semua sanggup melihat. Tapi salah satu dari mereka, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penggali makam, berani mendekat dan menyulut obor kecil. Sinar oranye dari obor itu menyinari dasar lubang. Ada tulang di sana, katanya lirih. Dan ada rantai besi. Pria berjubah segera meloncat masuk lubang dengan kelincahan tak disangka. Ia berjongkok dan memeriksa benda-benda itu dengan tangannya sendiri. Wajahnya kian tegang. Ia lalu mengangkat sebentuk gelang logam, besar dan berat. Di atasnya terukir nama, Tuan Karim bin Lukman. Semua terdiam. Itu nama pendiri Pasar Langkat. Lelaki yang katanya hilang secara misterius puluhan tahun lalu, dan tak pernah ditemukan makamnya. Kini, tulang belulang dan gelang besi yang menjadi miliknya ditemukan tepat di bawah kotak wasiat yang ia tinggalkan sendiri. Dia tidak pergi, kata penjaga masjid dengan suara tercekat. Dia dikubur hidup-hidup di bawah pasar ini. Suasana berubah tegang. Warga mulai saling menatap dengan cemas. Beberapa yang sudah sepuh mencium tanda bahwa pasar ini menyimpan kutukan lama, bahwa pendirinya mungkin telah dibunuh demi kekuasaan dan harta. Pria berjubah putih mengangkat kedua tangannya dan berkata, inilah akar dari semua fitnah. Kezaliman yang kalian lihat pada anak ini hari ini, adalah bayangan dari kezaliman yang pernah terjadi di masa lalu. Dan Allah telah memilih Hasan untuk membuka tabirnya. Seketika itu juga, bumi kembali bergetar. Tapi kali ini bukan karena guncangan, melainkan karena suara gemuruh tak kasat mata yang bergema dari dalam tanah. Seolah ada sesuatu yang menunggu untuk dibebaskan sejak puluhan tahun lalu. Lalu, dari arah timur pasar, terdengar jeritan. Seorang wanita berlari, membawa selembar kain compang-camping. Ia memeluk Hasan erat, menangis sekencang-kencangnya. Wajahnya kusut dan tubuhnya kurus.
Namun sorot matanya mengenal Hasan dengan sangat pasti. "Aku ibumu, nak. Aku tidak mati. Aku dibuang." Tangis pecah di seantero pasar. Hasan tak mampu berkata-kata. Tapi matanya, yang sebelumnya tenang, kini basah oleh air mata yang tak tertahan. Namun di saat semua orang mengira bahwa semuanya telah terbongkar, seorang lelaki muncul dari balik kerumunan. Wajahnya dikenal oleh seluruh pasar, karena dialah ketua Dewan Pasar yang paling ditakuti. Dan di tangannya, ada sebuah gulungan surat lama yang belum pernah dilihat siapapun. Lelaki itu berdiri tegak di depan kerumunan, menatap dengan tatapan tajam. Semua orang berhenti sejenak. Suasana yang sebelumnya penuh dengan kebingungan dan ketegangan, kini terhenti oleh kehadirannya yang memancarkan aura penuh kekuasaan. Gulungan surat yang dipegangnya berkilauan dalam cahaya temaram, seolah memancarkan energi yang tak biasa. Tanpa berbicara, ia membuka gulungan itu perlahan, seperti tahu bahwa setiap gerakan akan menarik perhatian. Seketika, semua mata tertuju padanya. Bahkan Hasan, yang masih terhuyung dalam kebingungannya, menoleh untuk melihat apa yang akan dilakukan lelaki itu. Pria berjubah putih mendekat, mengawasi dengan seksama. Wajahnya penuh tanda tanya. Gulungan itu berisi tulisan yang berbeda dari yang biasa mereka kenal. Kaligrafi yang rumit dan tebal memuat kata-kata yang tak dimengerti oleh banyak orang. Hanya beberapa orang tua yang mampu membaca tulisan itu, dan mereka terlihat terkejut. "Ini bukan tulisan sembarangan," kata salah seorang pria tua yang berdiri di dekat pria berjubah. "Ini adalah bahasa kuno, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah dipilih, yang telah mengetahui rahasia lama pasar Langkat." Suara-suara bisikan mulai terdengar di antara kerumunan. Beberapa orang tampak cemas, sementara yang lain menggigil karena takut apa yang mereka akan dengar selanjutnya. Lelaki itu mengangkat kepalanya dan menatap Hasan. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya kali ini, bukan hanya tatapan ketakutan, tapi juga tatapan yang penuh dengan rencana dan tujuan. "Kau tahu, Hasan," katanya pelan, "kau adalah kunci dari seluruh rahasia ini." Semua orang terdiam. Keringat dingin mulai merayapi tubuh mereka. Hasan, meski masih bingung dengan semuanya, merasa seolah ia terperangkap dalam suatu permainan besar yang melibatkan tak hanya dirinya, tetapi juga sejarah yang panjang. "Gulungan ini," lanjut pria itu, "adalah surat yang ditulis oleh Tuan Karim bin Lukman sebelum kematiannya. Itu berisi peringatan untuk keturunannya, sebuah ancaman bagi siapa saja yang mencoba mengungkap kebenaran. Pasar Langkat tidak dibangun atas dasar kekayaan biasa, melainkan sebuah kekuatan yang lebih gelap." Bibir Hasan bergetar. Apa maksudnya? Lelaki itu menghela napas dan menatap dalam-dalam ke matanya. "Ini bukan pasar biasa, Hasan. Pasar ini adalah tempat yang dipilih oleh para penguasa untuk menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya, sebuah artefak yang dapat mengubah nasib dunia." Tapi sebelum pria itu bisa melanjutkan, tanah di bawah mereka mulai bergetar lagi. Getaran kali ini lebih kuat, lebih mengguncang. Bumi seolah hendak membelah, menelan semua yang ada di atasnya. Orang-orang mulai berteriak panik, berlarian tanpa arah. "Lari!" teriak penjaga masjid. "Lari ke tempat yang aman." Namun, Hasan, dengan keyakinan yang aneh, berdiri tegak di tempatnya. Ia menatap gulungan yang masih tergenggam erat di tangan lelaki itu. Ada sesuatu yang mendalam dalam dirinya, sesuatu yang terasa lebih besar dari sekadar rasa takut atau cemas. "Jangan pergi," kata Hasan dengan suara tegas. "Apa yang ada di bawah tanah ini harus diungkapkan. Semua ini harus selesai." Tanpa berkata lebih banyak, ia melangkah maju, menuju pusat gemuruh tanah yang kini semakin keras. Seperti dipandu oleh suatu kekuatan yang tak tampak, langkahnya mantap dan pasti. Orang-orang menatapnya dengan heran. Beberapa berusaha menghentikan, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan tekad seorang anak miskin ini. Dan saat ia mencapai titik di mana gemuruh bumi begitu kuat, tanah terbuka lebar, memperlihatkan sebuah peti besi besar yang terkubur dalam selama bertahun-tahun. Di atas peti itu terukir nama yang tidak asing, Tuan Karim bin Lukman. Peti itu terkunci rapat, dan di sekelilingnya terlihat simbol-simbol yang tak bisa dikenali. Namun, Hasan hanya tersenyum, seolah tahu apa yang harus dilakukan. Tanah di sekitar peti besi itu bergetar hebat. Setiap detik yang berlalu terasa semakin mendalam, seolah waktu sendiri sedang berpacu dengan sesuatu yang sangat besar. Warga pasar yang tadi panik kini kembali mendekat, meskipun beberapa masih tampak ragu dan takut. Hasan, dengan tatapan penuh keyakinan,
mendekati peti besi tersebut. Tidak ada suara, hanya gemuruh tanah yang terus bergemang. Semua mata mengikuti setiap langkahnya. Pria berjubah putih yang sebelumnya menatap dengan cemas, kini melihat dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting, momen yang akan mengungkapkan segala rahasia yang telah terkubur begitu lama. "Jangan ragu, Nak," kata pria berjubah itu dengan suara dalam. "Hanya kau yang bisa membuka kunci ini." Hasan, dengan nafas yang dalam, menatap peti besi itu. Ia bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari dalamnya, kekuatan yang tidak hanya milik manusia, tetapi seolah berasal dari masa lalu yang sangat jauh. Sebuah perasaan kuat yang datang dari dalam dirinya, yang membawanya untuk mengambil langkah pertama. Tangan kecil Hasan menyentuh permukaan peti. Seketika, sebuah kilatan cahaya menyelimuti tangannya, dan semua orang terhenyak. Peti besi itu mulai mengeluarkan suara berderak, seolah kunci yang telah terkunci sekian lama mulai bergeser. Tanah di sekitar mereka mulai berputar, dan angin berhembus kencang. Lelaki yang tadi memegang gulungan surat tampak lebih cemas, menggigit bibirnya. Jangan buka itu, Hasan," teriaknya. Namun, Hasan tidak mendengarkan. Ia merasakan sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan mengalir melalui tangannya. Rasanya seperti seluruh alam semesta ini sedang mengarahkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah segala hal. Dengan sedikit tarikan, peti besi itu akhirnya terbuka. Dan di dalamnya, bukan hanya sebuah artefak, tetapi sebuah kitab kuno yang bersinar dengan cahaya misterius. Kitab itu terbungkus dalam kain merah tua, dan di atasnya tertulis nama Tuan Karim bin Lukman dengan huruf-huruf yang sama seperti yang ada di gulungan surat. Semua orang diam, terkejut. Bahkan lelaki yang mencoba menghentikan Hasan, kini hanya bisa berdiri kaku, seolah tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang sangat besar dan tidak bisa dibendung. Hasan meraih kitab itu dengan hati-hati. Begitu ia memegangnya, sebuah kekuatan baru muncul dari dalam kitab, menyalakan api yang sangat terang. Sebuah energi luar biasa menyebar ke seluruh penjuru pasar. Bumi mulai bergetar lebih keras, dan langit yang sebelumnya cerah kini tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam berkumpul di atas mereka, seolah langit sendiri mengetahui bahwa sesuatu yang tak terduga sedang terjadi. Tiba-tiba, dari dalam kitab, terdengar suara bergema. Sebuah suara yang tidak bisa dipahami, tetapi terasa sangat dalam dan mempengaruhi jiwa. Tanpa peringatan, kitab itu mulai terbuka sendiri. Halaman-halaman berputar dengan cepat, dan di sana, di antara tulisan-tulisan kuno, muncul sebuah gambar besar, gambar seorang pria berjubah putih, dengan wajah yang sangat mirip dengan pria yang kini berdiri di tengah kerumunan. Pria itu terkejut, dan wajahnya berubah pucat pasi. "Tidak mungkin ini," katanya dengan suara gemetar. Aku. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba sebuah cahaya yang sangat terang keluar dari kitab tersebut, menyelimuti seluruh pasar. Semua orang terdiam, menyaksikan keajaiban yang baru saja terjadi. Tanpa mereka sadari, beberapa dari mereka mulai berlutut, sementara yang lain menangis tanpa suara. Ada sesuatu yang sangat mendalam dalam kejadian ini, sebuah pengakuan yang datang dari alam yang lebih tinggi. Dan di tengah cahaya itu, Hasan berdiri dengan kitab yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa dia bukan hanya sekadar anak miskin yang ingin melawan takdir. Dia adalah kunci untuk membuka kebenaran yang telah lama tersembunyi di bawah tanah ini. Cahaya yang keluar dari kitab itu semakin terang, seakan tidak ada ujungnya. Bumi yang semula bergetar kini menjadi tenang, namun energi yang tersebar di udara terasa sangat kuat. Seperti ada gelombang yang mengalir melalui tanah dan udara, menyentuh setiap jiwa yang hadir di sana. Hasan menggenggam kitab itu erat, merasakan sebuah kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di dalam dirinya, ada perasaan aneh, seolah dia telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Sebuah takdir yang melampaui segala hal yang pernah dialaminya. Namun, tatapan matanya tetap tajam dan penuh tekad. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya sebuah pembukaan peti atau sebuah kitab kuno, tetapi pembukaan jalan menuju kebenaran yang telah terkubur lama. Pria berjubah putih yang tadi tampak cemas, kini tertunduk dalam diam. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. Semua mata tertuju padanya. Seolah-olah mereka tahu bahwa dia menyimpan rahasia besar, sebuah rahasia yang kini mulai terungkap. Ini tidak seharusnya terjadi, kata pria itu, suaranya bergetar.
Aku tidak bisa membiarkan ini. Namun Hasan hanya menatapnya, dan dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, sudah terlambat. Rahasia ini sudah terungkap. Dan sekarang, dunia akan tahu. Pria itu menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Kau tidak mengerti, nak. Apa yang kau lakukan sekarang? Ini lebih besar dari sekadar pasar ini. Ini melibatkan lebih banyak nyawa dari yang bisa kau bayangkan. Hasan mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-kata pria itu. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara yang tetap tegas, meski hatinya mulai dipenuhi rasa penasaran yang semakin dalam. Pria itu menatapnya dengan tatapan yang penuh beban. Tuan Karim bin Lukman bukanlah orang biasa. Ia adalah keturunan dari sebuah garis keturunan yang dijaga oleh para penjaga rahasia ini. Pasar Langkat adalah tempat di mana kekuatan ini disembunyikan, dan kitab itu adalah kunci untuk menghidupkan kembali kekuatan yang telah lama terlupakan. Hasan merasa semakin bingung, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai mengerti. Sesuatu yang memanggilnya untuk mengetahui lebih banyak. Apa yang akan terjadi jika kekuatan ini dibangkitkan? Tanyanya. Jika kekuatan itu dibangkitkan, jawab pria itu, dunia akan berubah selamanya. Kekuatan yang terkubur di bawah pasar ini bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga kekuatan yang bisa menghancurkan atau membangun peradaban. Hasan merenung, memikirkan kata-kata pria itu. Tanpa disadari, kitab yang dipegangnya mulai bergetar lagi, seakan merespons percakapan mereka. Halaman-halaman kitab itu terbuka dengan sendirinya, dan di tengah-tengahnya, sebuah simbol muncul. Simbol itu sangat asing, namun ada sesuatu yang sangat akrab dengan Hasan. Seolah simbol itu sudah dikenal olehnya sejak lama. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam hati Hasan. Kau adalah penerus yang telah ditunggu. Waktumu telah tiba. Hasan hampir tak percaya. Tetapi perasaan itu sangat kuat, seperti suara yang datang langsung dari dalam dirinya. Pria berjubah putih menatapnya dengan rasa cemas yang semakin mendalam. Jangan lakukan itu, Hasan. Jangan biarkan kekuatan ini mengendalikanmu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika semuanya dibangkitkan. Namun, Hasan merasa ada panggilan yang lebih besar. Panggilan untuk mengambil langkah lebih jauh. Langkah yang akan membuka segala kebenaran tentang pasar Langkat dan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Suara gemuruh itu semakin keras, dan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Semua orang di pasar mulai mundur, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Namun Hasan tetap berdiri tegak, memegang kitab itu dengan erat, seakan ia adalah satu-satunya yang bisa menghadapi apa yang sedang terjadi. Di tengah keheningan yang semakin mencekam, pria berjubah putih itu akhirnya berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Ingatlah, nak, kekuatan ini bisa membangun dunia, tetapi bisa juga menghancurkannya. Tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Hasan menatapnya dengan penuh keteguhan. Saya tidak takut, jawabnya dengan suara yang penuh keyakinan. Ini adalah takdir saya, dan saya siap untuk menghadapi apapun. Kitab yang ada di tangan Hasan mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Tanpa bisa dihentikan, halaman-halaman itu berputar lebih cepat, seolah membawa Hasan pada sebuah perjalanan yang tidak bisa ia hindari. Cahaya yang keluar dari kitab itu semakin menyilaukan, dan saat itu, langit yang gelap mendung tiba-tiba terbelah oleh kilat yang sangat terang. Seolah langit dan bumi sedang terhubung, mengalirkan energi yang luar biasa kuat. Hasan merasa tubuhnya dipenuhi oleh energi yang tak terlukiskan. Rasanya seperti ia terhubung langsung dengan alam semesta. Sebuah kekuatan yang begitu besar mengalir di dalam dirinya, membawanya pada sebuah pemahaman yang mendalam tentang dunia dan segalanya di sekitarnya. Namun, saat ia berusaha mengendalikan energi itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kitab itu mulai mengeluarkan suara gemuruh, dan seolah mengingatkannya bahwa ia harus berhati-hati. Dengan cepat, Hasan menyadari bahwa kekuatan yang terkandung di dalam kitab itu bukan hanya milik manusia. Itu adalah kekuatan dari langit dan bumi, kekuatan yang hanya bisa dikendalikan dengan penuh kebijaksanaan. Di tengah terangnya cahaya dan gemuruh yang semakin kuat, tiba-tiba Hasan merasakan sebuah dorongan besar untuk melepaskan kitab itu. Tanpa berpikir panjang, ia meletakkan kitab tersebut di tanah dan berkata dengan penuh pengharapan, semoga kebenaran ini bisa membawa kedamaian, bukan kehancuran. Begitu kitab itu menyentuh tanah, cahaya yang memancar dari dalamnya mulai menghilang perlahan, dan suara gemuruh itu pun mereda. Tanah yang bergetar berhenti, dan suasana yang semula penuh ketegangan kini mulai tenang.
Hasan terjatuh ke tanah, kelelahan setelah mengendalikan kekuatan yang begitu besar. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar, bahwa dunia ini tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan dan pengorbanan. Pria berjubah putih itu mendekat, menatap Hasan dengan penuh rasa hormat. Kau telah memilih jalan yang benar, Hasan. Tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, kau telah mengubah takdirmu, takdir pasar ini, dan takdir dunia. Dengan langkah perlahan, pria itu membungkuk, menyentuh tanah di depan kitab, dan berkata, "Kini, kebenaran telah terungkap. Dunia ini akan berubah, dan kita semua akan mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh kekuatan yang lebih besar." Hasan menatap kitab yang kini tergeletak di tanah, lalu mengangkat pandangannya ke langit yang mulai cerah kembali. Ada rasa harapan yang baru tumbuh di dalam dirinya, dan meskipun takdirnya telah berubah, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kehidupan seringkali membawa kita pada ujian dan tantangan yang tidak terduga. Namun, dalam menghadapi segala sesuatu, kita harus memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan keyakinan untuk memilih jalan yang benar. Salah satu pesan penting yang bisa kita ambil adalah pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan kekuatan atau pengetahuan yang kita miliki agar tidak menyalahgunakannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menguasai ilmu tentang segala sesuatu." Quran Surah Al-An'am 125. Semoga kita semua diberi petunjuk dan kekuatan untuk memilih jalan yang benar dalam hidup, serta mampu menghadapi setiap tantangan dengan penuh kebijaksanaan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini, dan jika kalian merasa terinspirasi atau menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Semoga cerita ini bermanfaat, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.